Mengejutkan, tadi pagi Anies Baswedan dan Ganjar sangat kaget sekali setelah tahu Mahkamah Konstitusi akan umumkan bahwa Prabowo Gibran yang menang jadi presiden tanpa adanya kecurangan. Bagaimana beritanya? Silahkan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Gibran disebut tak bisa didiskualifikasi. Kalau mau diskualifikasi ya dua-duanya, Prabowo dan Gibran. Pakar hukum tata negara, Ferry Amsari menegaskan secara aturan Gibran tak bisa didiskualifikasi dari keikutsertaannya dengan Prabowo di Pilpres 2024. Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakan Pilpres 2024 ulang. Diketahui sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi akan digelar pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024 mendatang. Tidak mungkin diskualifikasi itu hanya untuk Gibran. Baca pasal 6A ayat 1 UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan calon. Satu pasangan, kata Ferry. Jadi kalau satu bermasalah, maka bermasalah dua-duanya. Kalau mau diskualifikasi dua-duanya, jadi tidak mungkin satu diskualifikasi, satu dilantik, enggak mungkin, jelasnya. Menurut Ferry tidak mungkin juga kedua-duanya dilantik dulu baru satu didiskualifikasi. Menurutnya itu tidak akan terjadi. Ingat, mendiskualifikasi mereka kalau sudah dilantik, mekanismenya melalui pemakzulan. Salah satu cara memulainya adalah hak angket, jelasnya. Atas hal itu dia mengatakan saat ini hanya MK yang dapat memutuskan proses tak adil di Pilpres 2024. Proses yang tidak adil harus diulang, pertandingan harus tanpa gentong babi, tanpa penetapan pejabat kepala daerah, tanpa pemaksaan kepada kepala desa, terangnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kubu Prabowo siapkan Satgas untuk cegah pendukung gelar aksi saat MK baca putusan sengketa Pilpres. Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pihaknya akan menyiapkan Satgas untuk mencegah pendukung menggelar aksi saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait sengketa Pilpres 2024. Adapun, MK direncanakan mengucapkan putusan tersebut pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024, pagi. Tentunya TKN Prabowo Gibran juga akan menyiapkan Satgas-Satgas untuk memonitoring apabila ada kekhawatiran kedatangan para pendukung, ujar Dasko. Dasko lantas mengingatkan perihal imbauan Prabowo yang meminta para pendukung tidak perlu turun ke jalan demi menjaga perdamaian. Selain itu, menurut Dasko, Prabowo juga meminta seluruh pendukung tidak perlu datang untuk menggelar aksi di depan gedung MK, Jakarta. Dasko meyakini bahwa para pendukung Prabowo Gibran pasti patuh dengan arahan untuk tidak turun ke jalan. Kita pada malam ini sudah meneruskan imbauan dari Pak Prabowo Subianto untuk kemudian tidak datang pada hari Senin, katanya. Tapi saya rasa kalau sudah diimbau kayak gini, pendukung Prabowo Gibran itu akan ikut, akan tegak lurus satu komando, akan menjaga suasana agar tetap kondusif. Itulah pemilih Prabowo Gibran, ujar Dasko lagi. Untuk diketahui, MK dijadwalkan membacakan putusan terkait sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada tanggal 22 April tahun 2024. Dalam gugatan mereka, kubu Anies dan Ganjar sama-sama meminta pemilu 2024 diulang. Kemudian, ada yang minta Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Lalu, ada yang meminta pasangan Prabowo Gibran tidak ikut dalam pemilu ulang. Sementara itu, MK menegaskan bahwa rapat permusyawaratan hakim berkaitan dengan putusan sengketa Pilpres 2024 masih digelar hingga hari terakhir sebelum putusan dibacakan pada Senin. RPH masih sampai hari Minggu, tanggal 21 April tahun 2024, sekarang juga masih berlangsung. Besok juga masih diagendakan, Minggu juga masih diagendakan, kata juru bicara MK, Fajar Laksono, kepada wartawan. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo tuai pujian gegara batalkan aksi jelang putusan sengketa Pilpres. Prabowo Subianto kini menuai pujian dari publik. Pujian itu lantaran dirinya meminta para relawan dan pendukungnya untuk membatalkan aksi turun ke jalan di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta menjelang putusan sengketa Pilpres 2024. Pujian terhadap Prabowo datang dari Aliansi Mahasiswa dan Milenial untuk Indonesia. Sekjen AMI Arif Nur Rahman mengatakan,
Langkah itu dilakukan lantaran Prabowo sebagai calon pemimpin negeri berusaha untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan di antara sesama anak bangsa. Ami menyetujui bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo itu benar. Beliau sebagai seorang negarawan telah menunjukkan komitmen dan visinya bukan hanya sekedar untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja, tapi untuk kepentingan bangsa, ujar Arif dikutip dari FIFA, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Apalagi, lanjutnya, saat ini konflik sejumlah negara termasuk perang antara Iran dengan Israel telah mengguncang dunia internasional dan mengganggu beroperasinya sejumlah sektor yang kemudian berdampak pada perekonomian global. Saat ini nilai tukar dolar mencapai 16.117 yang mana kalau kondisi ini diperparah dengan kondisi perpecahan di dalam negeri maka akan tambah merusak perekonomian Indonesia, jelas Arif. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa himbauan Prabowo untuk tidak melakukan aksi di jalan ini sangat tepat dan membuat situasi menjadi sejuk. Padahal sebelumnya sudah ada komitmen untuk menurunkan 100.000 relawan Prabowo Gibran untuk berdemo di depan MK, tapi dengan himbauan ini situasi tetap tenang, tandasnya. Berita selanjutnya, kata Khofifah, insya Allah Pak Prabowo menang, putusan MK tak akan ubah hasil Pilpres 2024. Insya Allah setelah putusan MK ini semuanya berjalan kondusif karena, sesuai hasil hitung KPU menangnya signifikan. Insya Allah, seiring izin dari Allah, Pak Prabowo menang, kata Khofifah Indar Parawansa soal putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan Senin tanggal 22 April tahun 2024. Dalam keterangan resmi di Surabaya, Jumat tanggal 19 April tahun 2034, Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran itu juga menegaskan dirinya optimistis putusan MK terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 tersebut tak mengubah hasil Pilpres 2024 Komisi Pemilihan Umum. Khofifah menyatakan bahwa putusan MK yang dijadwalkan dibacakan pada awal pekan depan itu bersifat final dan mengikat, seluruh masyarakat diharapkannya bisa menghargai dan menghormati hasil putusan tersebut, sehingga bisa menjaga kondusivitas negara, termasuk bagi seluruh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi selalu pemenang itu satu, dan selalu ada yang kalah. Saya rasa yang pernah ikut kontestasi Pilpres tahun ini mempersiapkan dari sekarang kalau ingin maju lagi, ujarnya. Khofifah yang juga Ketua Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama berharap, para pendukung baik dari pihak pemohon maupun yang terkait bisa sama memahami bahwa ini adalah proses demokrasi. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya gugatan PHPU yang dilayangkan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MT telah memasuki babak terakhir. Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan putusannya perihal sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada awal pekan depan yaitu Senin tanggal 22 April tahun 2024. Sementara, berdasarkan hasil penetapan KPU, pasangan Prabowo Gibran meraih total 96 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin memperoleh 40 juta suara, kemudian Ganjar Mahfud 27 juta suara. Pasangan Prabowo Gibran pun ditetapkan KPU sebagai pemenang.